untuk perjalanan keberimanan kami. Tuhan berkenan mengampuni salah dan dosa kami, dan berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang pertama saja. Di bawah judul perikop kemerdekaan Kristen ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Shalom. Merdeka. Tidak semangat ini. Merdeka. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak dan Ibu. Kita ada dalam nuansa sukacita. Minggu yang ketiga di bulan Agustus tahun pelayanan 2025. Dan bulan Agustus juga dikenal sebagai bulan perjuangan, bulan kemerdekaan, bulan di mana bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari para penjajah beberapa waktu yang lalu, dan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di tanggal 17 yang genap jatuh di hari Minggu. Nanti minggu depan baru kita akan rayakan, biasanya panjat pinang, ada yang lomba karung, makan kerupuk dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan merebut juara, tetapi hendak menanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai perjuangan di tanah, di hati seluruh masyarakat. Sehingga kenapa diadakan lomba-lomba itu? Supaya masyarakat juga tahu bagaimana rasanya para pejuang dulu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dan akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka dan akan dirayakan hari kemerdekaannya di usia yang ke-80 tahun. Nah, hari ini kita juga belajar tentang kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak akan belajar tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi kita belajar tentang kemerdekaan Kristen. Sehingga perikop pembacaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kemerdekaan Kristen. Pertanyaan saya bagi Bapak dan Ibu, sudahkah Bapak dan Ibu benar-benar merdeka? Kita ada dalam dua kewarganegaraan. Saya mengajarkan dan saya memberikan satu pemahaman kepada Bapak dan Ibu, kita ada dalam dua kewarganegaraan. Yang pertama, kita ada dalam warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia berarti kita ber-KTP Indonesia. Bapak dan Ibu punya KTP? Puji Tuhan. Yang penting KTP-nya jangan dipakai untuk judol ya, atau pinjol. Itu bahaya, itu di luar tanggung jawab saya sebagai ketua jemaat. Sebagai warga negara yang baik, dalam Roma pasal 13 ayat 1-2, kita diajak, kita dituntut, kita diperintahkan untuk tunduk terhadap pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Terlepas dari bagaimana Bapak dan Ibu menerima kebijakan-kebijakan pemerintah, terlepas dari siapa yang Bapak Ibu pilih pada saat pemilu, terlepas dari siapa yang Bapak Ibu dukung saat pemilihan pilkada dan lain sebagainya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, saya dan saudara harus tunduk, harus patuh, harus taat, harus menghormati pemerintah. Baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Jadi kalau pemerintah suruh pasang umbul-umbul dan bendera merah putih, ya dipasang. Kalau pemerintah suruh kerja bakti, ya kerja bakti. Kalau pemerintah suruh pagar itu rumah, ya pagar. Kalau pemerintah suruh ikat itu sapi, kambing, anjing, dan teman-temannya, ya ikuti, dengarkan kata pemerintah. Masih ada yang melawan pemerintah? Nanti Bapak dan Ibu yang berurusan dengan pemerintah, jangan berurusan dengan saya.
Itu tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak dan Ibu, sudah merdeka. Sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak dan Ibu sudah merdeka? Merdeka. Sebagai warga negara yang kedua, warga negara Indonesia yang pertama, warga negara surga yang kedua. Sebagai warga negara Allah, ini tanggung jawab saya dalam ranah saya sebagai pendeta dalam kemerdekaan Kristen. Sudahkah Bapak dan Ibu merdeka di dalam Tuhan? Iya ya. Saya lihat dari sini kayaknya jawab saja dengan ekspresi muka, nanti saya lihat tandai dari sini. Bapak dan Ibu sudah merdeka di dalam Tuhan. Masih ada yang berjudi. Dia belum merdeka, itu dia belum merdeka. Masih ada yang bingo-bingo, ini masih ada bingo-bingo. Dia belum merdeka, itu yang masih begitu. Yang suka mabuk-mabukan masih ada. Dia belum merdeka di dalam Tuhan. Dia masih merdeka dengan hawa nafsunya. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana kemerdekaan Kristen harusnya mengubah pola hidup kita. Cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita bersyukur atas semua kenyataan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang pertama, pasal 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini yang pertama. Kristus adalah pahlawan kemerdekaan iman Kristen. Kristus mati di atas kayu salib dalam nuansa Jumat Agung, sebenarnya sedang memproklamasikan bahwa kita, orang percaya, umat tebusan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, tidak lagi di bawah kutuk, tidak lagi diperhamba dengan dosa, tidak lagi hidup dalam kungkungan hukum Taurat yang diajarkan dalam apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat itu punya konsep seperti begini: berbuat baik, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan menyembah kepada patung-patung dan lain sebagainya. Konsep hukum Taurat adalah kita berbuat baik lalu kita diselamatkan. Itu konsep hukum Taurat. Dan itu yang sementara sedang diajarkan oleh Rasul Paulus dan diajarkan oleh kita sekarang dalam konsep iman Kristen, bahwa bukan dengan perbuatan baik saya dan saudara diselamatkan. Bukan karena Bapak dan Ibu rajin menyumbang syukur dari keluarga NN 5 juta misalnya, lalu kita sementara dalam konsep itu jadi tiket saya ke surga. Itu sesat itu. Bukan Bapak dan Ibu melakukan perbuatan baik lalu Bapak dan Ibu diselamatkan, tetapi karena Kristus sebagai pahlawan iman, Kristus sebagai tokoh keselamatan, sumber proklamasi dalam kebebasan dan kemerdekaan kita kepada Kristus, sehingga perbuatan baik adalah respon dari keselamatan itu. Beda konsepnya dengan konsep reform Calvinis. Kalau konsep hukum Taurat adalah kita berbuat baik, melakukan menabur kasih, berbuat baik kepada semua orang, pada akhirnya kita akan masuk surga. Konsep iman Kristen dalam reform adalah kita sudah ditebus, kita diselamatkan, sehingga ayat 1 ditulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi sumber kemerdekaan itu Kristus. Kita sudah punya tiket ke surga. Masing-masing dari Bapak dan Ibu sudah masuk surga. Percaya kalau mati masuk surga? Tidak yakin, ini tidak merdeka berarti. Yakin gak Bapak dan Ibu kalau mati masuk surga? Oh iya. 1000 masih kurang lah. Yakin gak kalau mati masuk surga? Atas keyakinan itulah maka kita melakukan perbuatan baik sebagai respon kita atas keselamatannya. Beda ya konsepnya ya. Bukan karena Bapak dan Ibu melakukan perbuatan baik lalu ini tiket satu-satu, tetapi kita sudah punya duluan tiket, lalu kita melakukan perbuatan baik sebagai respon kita atas pertolongan Tuhan,
atas kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Kristus, atas kematian Kristus di atas kayu salib, menebus saya dan saudara. Yesus adalah satu-satunya jalan. The way is not a way, tetapi the way. Dia bukan salah satu jalan, tetapi dia satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari ikatan, terlepas dari semua ikatan, dan tidak di bawah kendali apapun. Ayatnya yang pertama bagian B, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu seperti yang diletakkan di atas pundaknya sapi. Bapak dan Ibu yang pernah lihat kalau sapi bajak sawah, di sini saya nggak pernah lihat ada sapi bajak sawah. Biasanya sapi yang ditaruhkan beban di belakang lalu dibawa, pemilik sapi mau bawa ke kiri, dia bajak itu sawah. Biasanya dilihat di daerah Toili atau di daerah Tangeban. Kalau orang percaya, sebenarnya sudah tidak punya lagi kuk di atas pundaknya. Kalau masih ada kuk di atas pundaknya, berarti kita masih dalam kuk perhambaan. Nah, orang yang bebas atau orang yang merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari ikatan itu, terlepas dari ikatan itu, dan tidak di bawah kendali apapun. Bapak dan Ibu masih di bawah kendali kebencian yang tidak berkesudahan. Masih ada yang benci sama Ibu Pendeta nggak ya? Ya. Nanti Bapak dan Ibu sajalah yang menjawab dalam hati. Masih ada yang benci dengan majelis kolomnya? Ya. Nanti Bapak dan Ibu saja yang menjawab dalam hati. Masih ada yang benci dengan suaminya? Masih ada yang benci dengan istrinya? Masih ada yang benci dengan sesama warga jemaat kolomnya? Saya tidak mau gereja dulu. Saya tidak mau gereja kolom. Selama itu dia masih ada di kolomnya saya. Dia yang pindah atau saya yang pindah? Adakah statement begitu? Bapak dan Ibu belum merdeka di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu masih hidup dalam kuk kebencian. Tanpa kita sadari, kita masih diperhamba dengan kebencian. Kita masih diperhamba dengan dendam. Kita masih diperhamba dengan sakit hati yang tidak berkesudahan. Kita masih diperhamba dengan rasa tidak damai ketika kita hidup dalam persekutuan. Sedangkan persekutuan adalah tempat di mana kita harusnya hidup dalam damai, hidup tanpa tekanan, hidup tanpa ikatan apapun, hidup terlepas dan terbebas dari segala kuasa ikatan dan bebas dari semua kuk perhambaan. Jadi respon kita, pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah, kalau kita masih ada dalam kuk kebencian, masih ada dalam kuk perhambaan, masih ada sakit hati yang belum kita lepaskan, masih ada pengampunan yang belum mampu kita lepaskan, masih ada amarah yang belum terlepaskan, masih ada hawa nafsu di dalam kehidupan kita yang belum kita lepaskan, keegoisan, amarah, dendam, sakit hati, percabulan, perzinahan, dan teman-temannya lah, nanti Bapak dan Ibu yang tafsirkan sendiri masing-masing. Maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh merdeka. Bapak dan Ibu masih dijajah, masih hidup dalam kuk perhambaan. Dan saya mau bilang dari tempat ini, percuma Bapak Ibu masuk gereja, tapi hati kita masih simpan dendam kepada orang lain. Percuma Bapak dan Ibu dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, menangis berlinang air mata dalam semua pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi hati kita masih menaruh amarah yang tidak berkesudahan. Kita masih punya dosa yang belum kita nyatakan kepada Tuhan, dan kita masih punya kesalahan, pergumulan, perhambaan, dosa yang tidak mampu kita lepaskan dalam kehidupan kita. Dan kita masih hidup dalam perhambaan di dalam iman kita.
bukan berhamba kepada Kristus, tetapi kita berhamba kepada dosa, hawa nafsu, dan segala keinginan daging di dalamnya. Maka pesan firman Tuhan bagi kita ayat 1 bagian B, karena itu berdirilah teguh. Yang pertama, kita harus berdiri teguh dalam kepercayaan dan kemerdekaan kita kepada Kristus. Harus berani memerdekakan diri kita. Jangan sampai orang yang kita benci sudah sampai ke surga, lalu kita masih hidup dalam kebencian, amarah, sakit hati, dan iman kita semakin mundur. Kalau Bapak dan Ibu tidak ke gereja, karena Bapak dan Ibu benci atau tidak suka dengan seseorang, maka Bapak dan Ibu yang imannya semakin mundur. Karena Bapak Ibu yang tidak pernah ke gereja. Saya tidak mau gereja dulu, selama itu dia majelis itu dia masih duduk di depan. Sakit hati sekali, kasihan terluka kita hati gitu. Dia tetap gereja loh. Bapak dan Ibu yang semakin mundur imannya karena tidak gereja. Lalu apa yang mau diharapkan dalam kebencian? Bisakah kebencian itu menambah 1 menit Bapak dan Ibu bernafas? Oh tidak. Kebencian itu membuat kita stres. Kebencian itu membuat kita stroke. Dan kebencian itu membuat kita stop. Dia yang kita benci semakin berjaya dengan segala macam kerinduan dalam hatinya. Sehingga kita harus berdiri teguh, berani menyatakan walaupun kita disakiti, tetapi kita harus berani memberikan pengampunan supaya menyelamatkan kewarasan kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan diri kita. Ampuni mereka yang berbuat salah kepada kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan buat iman kita mundur karena sakit hati. Jangan buat iman kita mundur karena amarah yang tidak berkesudahan. Tetapi biarlah iman kita semakin bertumbuh karena kita berdiri teguh dalam iman yang diajarkan Kristus kepada kita. Berdiri teguh. Jangan mau lagi ditusuk-tusuk. Jangan mau lagi dikompor-kompori. Jangan mau lagi dihasut untuk membenci dalam amarah yang tidak berkesudahan, tetapi teguh dalam iman kepada Kristus untuk hidup merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Buat hati kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengampunan. Buat hati kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, sehingga kita diajak dan kita diharapkan untuk bergaul dengan orang-orang yang sehat. Karena Korintus berkata pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita berdoa, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang minum minuman keras, kita bisa terbawa kepada minum minuman keras. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga kita bergaul dengan pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, pergaulan yang membangun, sehingga kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, tetapi kita berjuang untuk merdeka di dalam Tuhan, dalam iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Sudahkah Bapak dan Ibu merdeka? Sudah. Puji Tuhan. Sudahkah Bapak dan Ibu mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Puji Tuhan. Kalau kita benar-benar merdeka, kalau kita benar-benar tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang ringan, kehidupan yang tidak terikat, kehidupan yang tidak punya tekanan apapun, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Selamat merdeka di dalam Kristus, selamat merdeka dalam iman kita kepada Tuhan, dan selamat menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama-sama di dalam doa syafaat, bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kita yang datang membawa ucapan syukur mereka kepada Tuhan, juga yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan, dan kita sama-sama